Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini adalah Jobs, yang dirilis pada tahun 2013. Film ini mengisahkan tentang seorang mahasiswa unik yang bernama Steve Jobs yang melakukan inovasi di dunia komputer dan berhasil mendorong revolusi di dunia komputer serta gadget menjadi lebih maju seperti sekarang. Steve Jobs dengan susah payah juga berhasil membangun sebuah brand yang sangat terkenal bernama Apple. Bagaimana kisah perjuangan Steve Jobs dalam membangun brandnya hingga akhirnya kini terkenal menjadi brand nomor 1 di dunia. Sebelum kalian melanjutkan ceritanya, saya sarankan jangan skip video ini sampai selesai, karena akan bisa menambah wawasan kalian. Di awal film, diperlihatkan seorang pemuda yang baru bangun tidur di sebuah kantin. Dia adalah Steve Jobs, seorang mahasiswa unik yang sedang menempuh pendidikan di Reed College. Pada masa kecilnya, Jobs memiliki masa kelam, yaitu dibuang oleh orang tuanya. Hingga akhirnya, dia diasuh oleh keluarga Paul yang sampai sekarang menjadi orang tua angkatnya. Jobs memiliki kebiasaan unik atau bahkan dipandang aneh bagi sebagian orang. Dia suka tidur di mana saja, tidak pakai sepatu, rambut urakan, dan jarang mandi. Tapi walaupun begitu, dia adalah mahasiswa cerdas hingga dia mendapat beasiswa dari kampusnya. Ketika di halaman kampus, Jobs bertemu dengan seorang mahasiswi yang bernama Julie. Saat itu, Julie sedang membuat tugas lukisan dari dosennya. Indahnya lukisan itu membuat Jobs tertarik dan mengagumi karya itu. Dan singkat cerita, Jobs dan Julie menjalin kisah asmara. Jobs bersama pacarnya dan juga Daniel sedang berlibur sambil menikmati pemandangan alam yang indah. Namun Jobs merasa tidak mendapatkan ketenangan dalam hidupnya, dan dia selalu menangis ketika mengingat masa lalunya. Selain itu, dia juga merasa tidak punya tujuan hidup yang jelas. Sehingga Jobs ditemani sahabatnya yang bernama Daniel pergi ke India untuk menemui seorang biksu dengan harapan dapat menemukan jati diri dan ketenangan dalam hidupnya. Di sana, akhirnya dia bertemu dengan seorang biksu yang menyarankan agar memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan jadilah sederhana sebisamu. Sepulang dari India, Jobs merubah 180 derajat pola hidupnya. Tak hanya itu, dia juga berhenti kuliah dan memilih bekerja di salah satu perusahaan pengembangan game. Namun Jobs kembali menemui masalah karena Jobs memiliki daya imajinasi dan kreativitas yang tinggi. Sementara, timnya tak bisa bekerja sama untuk memenuhi kemauan Jobs. Jobs menginginkan game yang berwarna, tapi timnya hanya mau membuat game hitam putih. Jobs pun marah karena tak ada satupun yang mengerti kemauannya. Kemudian, Jobs dihampiri oleh manajernya dan juga mengatakan banyak teman-teman di kantornya yang mengeluh dengan sikap dan pola pikir Jobs yang aneh. Akhirnya, Jobs meminta agar dia diberi proyek sendiri. Dia juga akan berjanji akan membuat game terbaik yang belum pernah manajer itu lihat. Manajer pun menyetujui dan akan memberi bonus $5.000 apabila berhasil. Selanjutnya, Jobs menemui sahabatnya yang bernama Woz untuk meminta bantuan membuat game yang berwarna. Woz adalah seorang teknisi yang andal. Dia jugalah yang ikut membantu Jobs membangun Apple. Beberapa hari kemudian, Jobs berhasil mempersembahkan game Breakout berwarna yang membuat manajernya sangat terkesan. Dan sesuai janji, Jobs mendapatkan bonus $5.000. Jobs kemudian menuju ke rumah Woz untuk mengucapkan terima kasih dan memberinya komisi. Namun di sana, Jobs melihat sebuah rakitan desktop yang disambungkan pada televisi. Hal itu menarik perhatian Jobs karena itu adalah sesuatu yang langka. Karena biasanya komputer hanya dipakai di perkantoran dan itu pun masih jarang. Woz mengatakan jika dia membuat desktop itu hanya iseng. Tapi Jobs melihat peluang besar untuk dikembangkan. Lalu Jobs mengajak Woz untuk mencari investor yang mau mengembangkan temuannya tersebut. Woz menolaknya karena itu hanya keisengannya saja dan tidak berniat untuk mengembangkannya, apalagi memasarkannya.
Tapi Job adalah orang yang jago marketing dan jago meyakinkan orang hingga akhirnya bos mau ikut dengan Job mencari investor. Di tengah perjalanan, mereka berdiskusi mengenai nama produk mereka. Dan setelah melalui beberapa perdebatan, akhirnya diputuskan produk itu bernama Apple, yang melambangkan kreativitas dan kesederhanaan. Namun tidak ada satupun investor yang berminat dengan produk buatan mereka. The logic board is rather complex, especially compared to Altair. Manufacture and build, which by using. Tapi tak lama kemudian, datang seorang pemilik toko komputer yang tertarik dengan produknya. Kemudian, Job melakukan negosiasi dengan pemilik toko tersebut. Dia pun berhasil mendapat pesanan 100 unit mesin komputer dengan harga per unitnya mencapai $500. Untuk mempermudah produksinya, Job mengubah garasi ayahnya menjadi kantor, sekaligus merekrut beberapa orang teknisi seperti Bill, Chris, dan Daniel. Beberapa bulan kemudian, proyek mereka selesai. Namun ketika diantarkan, pemilik toko itu komplain karena dia meminta komputer yang utuh, sedangkan Job hanya memproduksi motherboardnya saja. Job kemudian meyakinkan pemilik toko itu untuk menjual spare part komputer secara terpisah. Hal itu akan jauh lebih menguntungkan si pemilik toko karena dia juga menjual spare part komputer. Setelah berhasil memproduksi komputer generasi pertama, Job ingin mengembangkan komputer generasi 2 dengan menambahkan power supply dan kipas angin yang tidak berisik di dalam casing CPU komputer. Oleh karena itu, Job kembali mendatangkan seorang teknisi bernama Holt untuk mendesain ulang tata letak CPU agar muat dimasuki kipas angin dan power supply. Job kemudian mencari investor untuk mendanai komputer generasi 2-nya, tapi tak seorang pun yang berminat dengan proyek mereka. Sampai pada suatu saat datang investor bernama Mike. Pada awalnya, Mike ragu untuk berinvestasi di Apple. Tapi lagi-lagi Job berhasil meyakinkan Mike hingga dia mau berinvestasi sebesar $300.000. Semenjak itu, Apple pindah ke gedung perkantoran dan menjadi perusahaan terbuka. Kesuksesan yang diraih Job membuat dia berubah, baik sikap maupun perilakunya. Dia tidak mau bertanggung jawab terhadap kehamilan pacarnya. Dia juga tidak mau mengakui jika itu anaknya. Bahkan, dia tega mengusir pacarnya yang tengah hamil. Tak hanya itu, Job juga jadi sombong. Dia tak lagi menyapa para teman-temannya, bahkan cenderung mengabaikan mereka. Job merubah menjadi otoriter dan gampang memecat karyawan yang tidak sepaham dengannya. Perkembangan perusahaannya semakin pesat, seiring dengan larisnya penjualan produk komputer generasi 2 yang revolusioner itu. Selain itu, adanya restrukturisasi perusahaan menambah maju perusahaan tersebut. Job bertindak sebagai pimpinan direksi dan diawasi oleh dewan komisaris yang dipimpin oleh Arthur. Puncak keemasannya ketika penjualan sahamnya melonjak tajam, yaitu terjual sebanyak 4,6 juta lembar saham hanya dalam waktu 1 jam. Namun sikap Job yang terlalu otoriter dan oportunis tidak memberikan satu lembar saham pun pada teman-temannya yang dari awal ikut merilis Apple seperti Bill, Chris, Daniel, dan Holt. Job selanjutnya kembali melakukan inovasi dengan memimpin proyek yang diberi nama Lisa Komputer. Proyek itu menjadi awal kegagalan Job karena Dewan Komisaris menemukan pemborosan anggaran yang dilakukan Job dalam proyek Lisa. Selain itu, Dewan Komisaris juga menilai jika Job sering melakukan terobosan dan inovasi yang tidak masuk akal yang dapat membahayakan finansial perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, akhirnya Dewan Komisaris memutuskan untuk memberhentikan Job sebagai pemimpin proyek Lisa Komputer. Walaupun Job sudah tidak memimpin proyek lagi, Job masih pemegang saham mayoritas di perusahaan tersebut. Dan semenjak itu, Job memilih menenangkan diri sambil merenungkan kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan, termasuk mengakui anak yang dikandung oleh pacarnya dahulu. Selanjutnya, Job ditelepon oleh Mike, salah satu komisaris di perusahaan Apple. Job diminta memimpin sebuah perusahaan baru bernama Macintosh. So many things. And right now, Job selanjutnya kembali masuk ke Apple, dan dia telah berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya, lebih menghargai teman, serta tidak bersikap otoriter lagi. Selain itu, dia juga melakukan beberapa perubahan, serta mengembalikan visi misi awal Apple. Untuk membantu pengembangan produk Macintosh, sekaligus menyukseskan pemasarannya, Job kemudian mengajak John Skoll untuk bergabung. Skoll merupakan presiden Pepsi dan dia memiliki reputasi sebagai direktur pemasaran yang sukses.
Tapi ketika produk Macintosh diluncurkan, Macintosh produknya kurang direspon oleh pasar, dan itu membuat kerugian besar pada Apple. Hal itu ternyata disebabkan oleh John School secara diam-diam menaikkan harga Macintosh menjadi sangat mahal, sehingga pembeli tidak tertarik lagi membeli produk Macintosh. Faktor lain, ternyata Microsoft juga meluncurkan komputer yang serupa pada waktu yang hampir bersamaan. Karena kejadian itu, Jobs disidang oleh Dewan Komisaris. School mengusulkan untuk mengadakan perombakan direksi perusahaan. Malam harinya, Mike mengatakan akan tetap mendukung Jobs sebagai direktur utama. Namun pagi harinya, saat rapat umum pemegang saham menentukan pemilihan direktur utama, semua Dewan Komisaris memilih John School. Begitu juga dengan Mike yang tega berkhianat dan tidak ada satupun Dewan Komisaris yang mendukung Jobs. Akhirnya, Jobs resmi didepak dari perusahaannya sendiri. Jobs merasa kecewa karena School, orang yang dia ajak mengembangkan perusahaannya, malah merebut perusahaannya. Jobs selanjutnya berlibur, menikmati kebersamaan dengan keluarga, dan mencoba kembali membangun bisnis dengan mengeluarkan komputer dengan merek NeXT dan langsung laris di pasaran. Sementara itu, kondisi Apple berbanding terbalik dengan kondisi NeXT. Nilai sahamnya menurun tajam dan produksinya pun menurun. Hingga John School akhirnya dipecat dari Apple. Selanjutnya, pergantian direksi dan juga Dewan Komisaris bolak-balik dilakukan. Namun tak ada satupun yang mampu menangani perusahaan dengan baik. Sampai pada suatu ketika, Apple akan bangkrut. Salah satu Dewan Komisaris meminta Jobs untuk kembali memimpin Apple. Selanjutnya, Jobs melakukan perombakan direksi dan komisaris Apple, termasuk memecat Dewan Komisaris yang dulu telah memecat Jobs. Jobs juga mengembalikan Apple pada visi misi awal berdiri, mendesain ulang produk agar lebih berkualitas dan sebagainya, hingga Apple menjadi besar kembali seperti sekarang. Dan ketika Jobs diwawancari di sebuah radio, Jobs mengatakan Apple adalah kumpulan orang-orang yang dianggap gila oleh masyarakat, namun ternyata bisa mengubah dunia. Seperti itulah kisah seorang pemuda yang dianggap aneh. Namun keanehan itu kini telah memberikan dampak besar pada dunia. Bangunlah dalam mimpi yang tak bertuan. Jangan biarkan tunduk dalam haluan. Tak peduli cercaan, makian, atau hinaan. Tetaplah melaju sampai penghujung jalan. Berkaryalah sampai karya itu menjadi mega dalam keabadian. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.